Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Yantri, Usnisa, Diana atas rawuhnya hari ini ya Us ya. Saya mau diskusi nih Us dengan ustadzah-ustadzah semuanya begitu terkait program yang akan saya lakukan Us untuk meningkatkan keterampilan murid dalam berkolaborasi dan merancang gagasan begitu. Saya butuh berdiskusi. Saya juga butuh pandangan dari teman-teman semuanya, termasuk nanti ini saya pengen dapat banyak insight nih Us dari teman-teman, praktik baik yang sudah ustadzah lakukan di kelas seperti apa begitu. Jadi yang pertama Us, ini saya mau tanya dulu Us, kalau menurut ustadzah semuanya keterampilan anak-anak dalam berkolaborasi dan merancang gagasan di kelas atau mungkin juga di luar kelas itu sudah sejauh mana Us? Baik atau masih perlu ditingkatkan atau bagaimana? Kalau ini terus maksudnya kita lihat kondisi faktanya ada di ini ya, di apa namanya yang kita hadapi kayak gini. Setelah pandemi 2 tahun itu kan istilahnya anak-anak tidak bertemu banyak orang itu dalam waktu yang lama ya. Sehingga ketika awal-awal pertama masuk itu kayak orang asing dengan sama teman. Bahkan bertegur sapa pun malu kayak gitu. Nah dari situ kan berarti ada apa ya, keterampilan yang kemudian missing ya, yang kemudian kita apa namanya tidak terasah lagi. Nah itu akhirnya kan ketika masuk harus diulang lagi gitu. Nah kalau menurut saya sih kalau misalnya kita mau pakai standar yang lama ya anak-anak ini masih perlu banyak dilatih gitu. Walaupun insya Allah sebenarnya semuanya sudah punya modal yang cukup baik, sehingga kita tinggal kemudian mengingatkan lagi, kemudian memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif. Nah, insya Allah bisa ditumbuhkan lagi dengan waktu yang istilahnya lebih cepat lah kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya. Yang Us? Kalau saya mungkin juga kurang lebih sama ya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu kan kalau kita lihat ya misalnya dari karya-karya mereka itu kan juga sudah cukup baik gitu ya, sudah bagus gitu. Cuma kadang kita melihat tidak seluruhnya gitu ya, tidak seluruhnya mereka itu bisa kayak terfasilitasi dengan mengeluarkan ide dan gagasan mereka gitu kan, sehingga kita mungkin bisa ya kali ya untuk guru-guru untuk bisa memberikan fasilitas anak-anak yang biar nggak hanya dominan itu saja, tetapi juga secara menyeluruh bisa dikembangkan kemampuan tersebut. Ya, jadi gimana ya Us ya? Kayaknya memang hampir merata di setiap kelas ada anak-anak yang menonjol, tetapi hanya mungkin berapa persen Us yang sering punya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru itu nggak sampai setengah ya? Nggak sampai 25% mungkin ya. Betul ya Us ya. Jadi memang harus semuanya bisa terfasilitasi ya Us ya. Bisa jadi cara kita mendampingi yang kurang tepat ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Bisa Us. Atau kita belum menemukan ini sih sebenarnya cara metode yang tepat untuk bisa mengembangkan itu gitu. Oke, gimana Us Nisa? Ya mungkin sama ya dengan teman-teman tadi, memang kita masih mencari cara ya untuk menemukan gimana sih semua anak juga bisa terfasilitasi sesuai kebutuhan belajarnya seperti itu. Kemudian juga mungkin kalau saya, karena saya PAI ya, dan PAI juga ada materi Quran gitu ya, dan itu memang ya beberapa masih kesulitan karena kami menyesuaikan dengan kondisi metode yang digunakan juga gitu. Sehingga kami masih ada kesulitan di situ. Oke Us, kemudian Us mungkin kita bisa berbagi praktik baik Us yang ada di kelas ustadzah semuanya, cara untuk membuat anak-anak itu mudah dalam berkolaborasi dengan temannya, dan juga mereka itu menginisiasi mereka untuk merancang ide. Kalau saya sih bisa dimulai dari hal simpel sebenarnya Us. Misal ya,
ada pembelajaran berkelompok atau kemudian tempat duduk yang kita setting berkelompok. Itu kita berikan kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Gimana tuh Us? Kebebasan bertanggung Ya, jawab. misal kalau ini aja tempat duduk ya, silahkan memilih. Jadi misalnya sudah kita plot satu kelompok itu 4 atau 5 anak gitu, boleh memilih bebas, yaitu dengan siapa saja. Tapi kemudian ada syaratnya, berarti kalau ketika pembelajaran nggak boleh rame, kemudian menghargai yang sedang berbicara dan lain sebagainya itu. Kalau menurut saya sih dengan memberikan kebebasan itu kan mereka bisa mencari dulu teman yang membuat mereka nyaman gitu. Kalau sudah nyaman kan harapannya kerjasama mudah terbentuk, ide-ide inisiatif itu mudah dikeluarkan itu, daripada kemudian kita setting anak-anak sudah langsung harus dengan teman ini dengan teman itu kayak gitu. Nah dari situ, dari hal kecil itu sih harapannya bisa menumbuhkan kayak itu. Dan apa ya, kalau saya sendiri sih merasakan ketika di kelas kan ya bagaimanapun kita kan juga kadang juga sebagai orang tua pun kita punya cocok-cocokan yang mana karakternya gitu loh. Nah itu juga bisa lebih muncul sih kayak itu selama ini, walaupun remnya itu tadi aturan-aturan kalau seperti ini dengan teman udah bebas milih berarti harus kondusif dan sebagainya, itu yang harus kita kencengin. Konsekuensi itu yang kadang agak susah ya. Karena kalau di kelas tuh saya sendiri juga kadang anak yang kinestetis misalnya ya jangan dicampur sama anak yang kinestetis gitu kan ya Us ya. Sehingga ya memang betul sih Skendri. Jadi kayak apa ya, anak-anak tuh kalau di pas kelompoknya ditentukan gurunya itu kan kadang meskipun nggak selalu ada rasa terpaksa ya sama dia sih gitu ya. Itu juga sebenarnya tergantung karakternya juga sih maksudnya. Kalau kan sebenarnya kan rata-rata anak juga tidak kemudian konfrontatif banget atau nggak mau ya, itu pasti nek mau dipesel juga mau kayak gitu. Cuman akhirnya kemudian kerjasamanya, tanggung jawabnya kayak gitu tuh yang inisiatifnya yang kemudian juga harus ngeklikkan dulu itu. Nah kayak gitu, jadi yo tidak apa ya tidak harus langsung semuanya, tapi kita mulai pelan-pelan dulu dengan kayak gitu. Itu sih. Terima kasih best practice-nya Skendri. Ya, kalau saya ini mungkin kemarin itu saya sempat coba jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan pre-assessment dulu gitu. Jadi anak saya buat pre-assessment dan kemudian diketahui profil belajarnya ya, gaya belajar dan kebutuhan belajarnya. Nah dari situ saya buat pengelompokan seperti itu. Nah itu memang sehingga saya sesuaikan aktivitasnya sesuai dengan kelompok dan gaya belajar mereka tersebut. Yang kita estetik misalnya drama kemarin, kemudian yang audiovisual itu memang akhirnya mencermati video kayak gitu, seperti itu. Kemudian juga pernah saya untuk yang kelompok yang lebih kecil ya, di Quran saya buat kayak berpasangan gitu. Jadi memang karena terbatas kan anaknya ya, nah sehingga saya cuma saya hanya bilang kode gitu ya, it's time to teaching, misalnya teaching is other gitu. Jadi mereka kemudian saat saya istilahnya mengopeni satu anak yang pasti kesulitan, yang lainnya itu saling belajar satu sama lain. Berarti ini ya usia untuk memunculkan ide-ide mereka itu didekatkan dengan minatnya ya, karena kita ketahui dulu ya. Terima kasih Ustazah. Jadi kita sesuaikan, kita tahu kebutuhan belajar, kemudian sesuaikan minatnya dan menyediakan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan minat si Terima kasih Ustazah Nisa. Gimana Diana? Best practice Anda di kelas untuk mengembangkan ide gitu ya. Jadi saya pernah nih kalau pagi-pagi gitu kan sebenarnya memang anak itu bisa memunculkan ide itu kan kalau kita ada pemantiknya ya. Nah, dengan ada pemantik kemudian kita berikan kesempatan anak itu juga untuk menggali gitu. Nah, saya pernah gini. Jadi tiap pagi itu kita ada obrolan bergizi. Nah, apa itu? Gitu. Obrolan bergizi itu kita pilih beberapa tema. Jadi beberapa tema yang nanti itu akan didiskusikan di dalam kelas setiap pagi. Jadi cuma sebentar aja itu penggantinya. Jadi saya kan
kadang kalau motivasi itu kita terus kan yang berbicara gitu kan. Kenapa anak-anak tidak diberikan kesempatan juga untuk berbicara? Jadi ada beberapa kegiatan kayak sharing idea kayak gitu kan. Nah, kita kasih kesempatan pada waktu itu kenapa minyak menjadi langka. Nah, Oh, ini agak berat nih ya. iya, Tapi anak-anak bisa. anak-anak riset dulu. Jadi di rumah boleh mereka itu misalnya kan kita itu kalau mau mengeluarkan ide nggak sekedar omong aja gitu, karena memang tatarannya udah kelas 6 ya. Iya, kelas 6, Jadi ya. mereka juga kalau mau berbicara harus based on data kan kayak gitu. Jadi mereka bisa nih mencari tahu dulu, diskusi dulu dengan orang tua, kemudian pagi-pagi kita bisa sharing ide dengan teman-temannya seperti Oke. itu. Jadi cuma beberapa menit tetapi kita sediakan kita sediakan beberapa tema, kemudian nanti anak-anak bisa cari tahu dulu, kemudian besoknya di Berarti H-1 udah tahu ya besok mau ngobrol apa. iya gitu. Biasanya kita mau bisa ngobrolin apa ya, kayak pernah invest Bitcoin atau invest dalam hal kayak misalnya emas atau tanah kayak gitu. Okay. Jadi kayak properti. Nah, kayak gitu. Jadi cuma hal-hal sederhana aja kayak gitu. Kamu milih waktu itu kan seragam akan dihabiskan kayak gitu kan. Waktu itu sempat ada seragam mau dihabiskan. Ya udah, apa pendapat kalian jika seragam itu dihabiskan? Kalian lebih memilih untuk ke sekolah pakai seragam atau nggak pakai seragam? Kayak gitu. Jadi memang obrolan-obrolan yang memang up to date, yang anak-anak itu kan sekarang anak-anak mengakses bebas ya apa yang menjadi berita viral kayak gitu kan. Ya udah, kita obrolin aja di situ, nanti kita lihat sejauh mana anak-anak itu bisa mensikapi atau anak-anak itu bisa sekaligus kita mengasah critical thinking-nya mereka sih. Oke. Ya. Ini sejalan banget terus dengan kalau Usdiana di kelas 6 yaitu ada obrolan gizi di pagi hari. Nah, kalau saya sempat ngobrol juga dengan kurikulum dan juga kepala sekolah begitu, itu tentang kalau ini untuk anak kelas bawah sebenarnya itu obrolan bergizi juga tapi yang ringan. Kalau tadi yang Usdiana kan sudah tarafnya karena kelas 6 ya. Jadi anak-anak kelas bawah itu kan mereka untuk mengungkapkan ide itu kan beberapa masih agak malu-malu. Tapi kalau misalnya topik yang mereka pakai itu sederhana, misalnya hanya sekedar apa sih sarapanmu pagi ini gitu, apa sih yang kamu suka dari menu sarapanmu pagi ini. Nah itu kan kita nggak berbicara tentang materi di kelas gitu kan ya. Jadi mereka merasa lebih pede ketika mengungkapkan idenya, misalnya tadi pagi sarapannya pakai sayur atau mungkin ada yang pakai pasta dan lain sebagainya. Itu mungkin sejalan juga ya. Ini bedanya ini di kelas bawah. Nah, yang disampaikan Usdiana tadi di kelas atas gitu. Oke, Ustazah semuanya, saya udah dapat banyak wawasan baru ini dari best practice-nya teman-teman di kelas begitu ya. Dari bagaimana anak-anak itu dipenuhi dulu kebutuhannya, minatnya, kemudian diberikan kebebasan begitu ya, sekian pria. Suara mereka itu diperhitungkan begitu. Karena suara mereka diperhitungkan dalam memilih kelompok misalnya, ownership mereka jadi muncul begitu, sehingga mereka ada rasa memiliki, ide-idenya juga lebih muncul. Dan tadi yang dari Usdiana tadi dimulai dari obrolan-obrolan yang memang itu dekat begitu ya, dekat dan menarik untuk anak-anak. Betul, anak-anak sekarang hal-hal yang viral kayaknya lebih cepat kali ya dibanding gurunya. Begitu. Oke, terima kasih sekali teman-teman semuanya Ustazah. Insya Allah nanti ini menjadi bekal saya untuk ke tahap berikutnya begitu ya, untuk mengidentifikasi kegiatan sekolah yang bisa meningkatkan keterampilan dalam berkolaborasi dan juga merancang ide atau gagasan. Semoga nanti bisa jadi modal program saya untuk anak-anak bisa lebih percaya diri lagi begitu ya usia untuk mengungkapkan ide-idenya. Terima kasih sekali lagi saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, menurut kalian apa sih kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan kalian dalam berkolaborasi dan juga merancang gagasan atau merancang ide? Saya kerja kelompok dapat meningkatkan kolaborasi dan diskusi antar siswa.
lagi nggak? Jika menurut saya salah satu kegiatannya adalah berpartisipasi karena para siswa dapat membagi bagian-bagian antara siswa yang misalnya satu siswa membersihkan jendela, satu menyapu dan membersihkan kamar. Pembagian tugas ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, menurut kalian apa sih kegiatan di sekolah yang bisa meningkatkan keterampilan murid dalam berkolaborasi dan juga merancang ide atau gagasan? Oke. Oh ya, terus gimana nak perasaan kalian ketika tadi Nadia menyampaikan senang ketika mengerjakan proyek di LHI Little Creator ya, bikin video sama teman-teman. Kemudian Fafa tadi menyampaikan ketika ngerjain proyek based learning di kelas bersama teman-teman, gimana perasaan kalian? Halo Mbak Hasna. Mbak Hasna, kegiatan apa sih di sekolah yang paling Hasna suka? Mengaji dan Oke, kenapa Hasna suka mengaji dan bekerja kelompok? karena bisa bekerja sama. Oke, terima kasih Hasna. Halo Raisa. Raisa, kegiatan di sekolah apa sih yang menurut Raisa bisa meningkatkan kolaborasi Raisa bersama teman-teman? Oke, terus gimana tuh perasaan Raisa ketika mengerjakan proyek sama teman-teman? Oke, kenapa nak bisa senang ketika bekerja sama? Saling bantu-membantu ya? Terima kasih Raisa.